Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Yang keras dong, yang keras ya. Ya gini aja, ibu berikan contoh ya. Kalau ibu bilang, gimana kabarnya hari ini? Kalian bilang, sehat selalu, Allahu Akbar. Nah, bisa dimulai ya. Sehat selalu, Allahu Akbar. Nah, 1, 2, 3. Gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu, Allahu Akbar. Ada yang sudah kenal saya? Kalau udah kenal, boleh angkat tangan. Angkat tangan ya, kalau yang sudah kenal. Belum belum kenal semua. Boleh perkenalkan? Ya, perkenalan dulu ya. Sebelum memasuki materi, perkenalan dulu. Hai, perkenalkan, nama saya Ibu Putri. Saya akan mengajar di kelas 3. Kelas 3 ya, kelas 3, bukan kelas 2. Ini kelas 3 semua kan ya. Nah, Ibu mau tanya, sebelum Ibu datang, tadi sudah berdoa apa belum? Kalau belum berdoa, kita berdoa dulu. Siapa yang biasanya memimpin berdoa di kelas 3? Ayo, siapa? Oh, siapa Mbak? Mas Fajar. Oh, Mas Fajar, tolong disiapkan untuk berdoa ya. Nah, ayo teman-temannya duduk. Kita berdoa bersama-sama. Ayo Mas Fajar dipersiapkan. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu absen dulu ya, terlebih dahulu. Nah, nanti kalau yang datang kali ini bilang hadir ya. Oke, bisa dimulai, bilang hadir ya, Ibu absen. Yang pertama adalah Mas Fajar. Mas Fajar hadir nggak? Oh iya, yang tadi ya, yang memimpin berdoa ya, Mas Fajar hadir. Mbak Asila. Asila hadir nggak? Oh, sakit. Kenapa? Sakit apa? Ya, kita doakan ya. Semoga Mbak Asila cepat sembuh. Amin. Yang kedua adalah Asti. Hadir? Hadir. Yang ketiga Zolik. Hadir? Hadir. Nah, udah ya. Ada yang belum Ibu panggil? Siapa? Bisa angkat tangan? Bu, saya belum dipanggil. Bilang begitu ya. Nah, udah semuanya berarti ya. Nah, ada yang tahu nggak kita akan membahas materi tentang apa? Kita akan membahas materi tentang simbol-simbol Pancasila dan kehidupan sehari. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang belum hafal? Nah, sudah hafal semuanya? Oke, sudah hafal ya. Nah, kita kali ini akan menginjak materi. Sebelum menginjak materi, kita ice breaking dulu biar lebih semangat belajarnya, biar lebih ceria, biar lebih semangat. Ya, kita berikan ice breaking dulu. Oke, ice breaking kali ini mau apa? Oke, berputar-putar ya. Oh ya, oke, kita mulai. Nanti tirukan Bu Putri ya di depan. Nah, kita mulai ice breaking kali ini biar kita belajarnya semangat. Kita nikmatin bareng-bareng. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan semua. Angkat kaki kedua ke atas tangan kita, di dua ke pinggangnya, badan kita bungkukan. Wahai rajinlah teman, kita berdiri tegak, putar kanan serentak, putar kanan serentak. Udah ya? Nah, mulai. Sudah ya, ice breakingnya sudah dimulai. Jadi tinggal pelajarannya. Berarti sudah siap mulai pembelajaran. Nah, ada yang sudah belajar? Ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Nah, ini apa? Ini adalah gambar apa? Gambar Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila sendiri ini mempunyai makna dan simbolnya. Nah, Garuda Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca sendiri artinya 5. Nah, iya, disebut 5 itu karena bunyinya ada 5. Jadi, panca itu 5. Dan sila sendiri berarti prinsip atau asas. Nah, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jadi kalian nanti kalau ditanya apa sih dasar negara kita, nah kalian harus bisa menjawab, oh dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, Pancasila berasal dari bahasa mana ya? Pancasila berasal dari apa tadi? Bahasa Sanskerta. Nah, panca tadi artinya apa? Artinya 5. Dia menyimpulkan 5 ini tadi. Nah, 5 ini adalah simbol-simbolnya. Nah, sila artinya prinsip atau asas ya. Bisa dimengerti? Ini tadi adalah 5 simbol Pancasila tadi. Nah, 5 simbol Pancasila ini memiliki arti yang berbeda-beda. Jadi, kita akan membahas tentang simbol-simbol Pancasila. Simbol yang pertama adalah bintang. Apa bunyi dari simbol bintang? Bunyi dari simbol bintang adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bintang ini merupakan bintang tunggal. Bintang tunggal disebut sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan pada manusia. Jadi bintang ini memiliki simbol cahaya kerohanian yang dipancarkan pada manusia. Sila pertama tadi adalah bintang. Nah, kita melanjutkan jadi sila kedua. Sila kedua berbunyi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini menggambarkan rantai emas. Nah, rantai emas sendiri ini mempunyai makna. Nah, apa sih rantai emas? Rantai emas memiliki makna yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Jadi, dia saling berkaitan. Nah, segi empat digambarkan sebagai laki-laki, sedangkan lingkaran digambarkan sebagai perempuan. Jadi, dia mempunyai makna tersebut. Apa tadi? Lingkaran sebagai perempuan dan segi empat sebagai laki-laki. Nah, begitu. Lanjut sila yang ketiga. Sila yang ketiga berbunyi apa? Sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Apa gambarnya? Gambarnya adalah pohon beringin. Pohon beringin ini mempunyai makna juga. Pohon beringin juga dikenal memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah yang menggambarkan suku yang menyatu atas nama Indonesia. Dia memiliki makna juga. Jadi setiap simbol-simbol ini memiliki makna. Nah, itu tadi adalah makna simbol yang ketiga, yaitu pohon beringin. Nah, kita masuk sila yang keempat. Apa bunyi sila yang keempat? Bunyi sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa simbolnya? Simbolnya adalah kepala banteng. Nah, kepala banteng ini memiliki makna. Banteng dikenal sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Hal inilah yang menggambarkan layaknya manusia yang suka berkumpul dan bermusyawarah guna mencapai suatu keputusan. Jadi hewan ini mencerminkan dia suka berkumpul. Nah, di dalam kehidupan manusia, berkumpul itu untuk bermusyawarah guna mencapai suatu keputusan. Itu simbol dari sila yang keempat, yaitu kepala banteng. Sila yang kelima, gambar sila yang kelima adalah padi dan kapas. Siapa yang sudah tahu padi dan kapas? Nah, itu adalah gambar sila yang kelima. Apa bunyinya? Nah, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, padi dan kapas ini juga memiliki makna. Padi dan kapas melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Jadi, dia tidak melihat statusnya, tidak melihat kedudukannya. Dia adalah sandang dan pangan untuk kebutuhan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah gambar, itu adalah simbol dari sila kelima. Dia mencerminkan itu. Begitu. Dia memiliki makna semuanya di sini. Sudah tahu kan makna simbol-simbolnya? Ada apa saja tadi? Ada berapa simbol-simbol sila Pancasila? Yang pertama adalah bintang, yang kedua adalah rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, yang kelima padi dan kapas. Jadi simbol-simbolnya ada berapa? Ada 5. Nah, ini tadi, 5 ini tadi mempunyai makna yang berbeda-beda. Tadi kita sudah belajar mengenai makna-maknanya, sekarang kita belajar tentang penerapan kehidupan sehari-harinya. Nanti ada gambar, lihat ya gambarnya, apa saja dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, di sini Ibu mempunyai foto penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sila yang pertama. Apa gambarnya? Gambarnya adalah orang yang sedang melakukan beribadah. Nah, apa sih sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila pertama? Yang pertama ada beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar agama lain. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan. Jadi, kita sebagai orang Islam, kita harus melakukan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita untuk ngaji, sholat, harus tepat waktu. Itu adalah kewajiban untuk beragama Islam. Ada banyak beragama di Indonesia. Nah, kita sebagai orang Muslim, kita harus sholat tepat waktu. Nah, ini adalah penerapan sila yang kedua.
Ini apa gambarnya? Gambarnya adalah orang yang sedang menolong temannya. Di dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk sila yang kedua, yang pertama adalah menjenguk teman yang sedang sakit, yang kedua menolong teman yang sedang kesusahan, yang ketiga menghormati bapak, ibu guru, orang tua. Jadi kita kalau ada teman yang sakit, kita harus menjenguknya. Terus kalau ada orang yang sedang jatuh seperti ini, kita harus menolongnya. Terus kalau kita ketemu bapak atau ibu guru atau orang tua yang sudah sepuh, kita harus sopan, menghormati, begitu. Itu adalah cerminan dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari, sila yang kedua. Ini adalah foto sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Ada berapa sih pengamalannya? Yang pertama adalah saling bekerja sama. Saling bekerja sama itu dalam sesuatu hal yang kita kerjakan, kita harus saling bekerja sama, tidak udur-uduran agar cepat selesai. Yang kedua, saling menghormati antar suku dan bangsa. Kalau kita mempunyai teman yang badannya hitam, kulitnya hitam, kita tidak boleh mengejeknya karena kita harus menghormati. Itu adalah cerminan dalam kehidupan sehari-hari, sila yang ketiga. Yang ketiga adalah cinta tanah air. Cinta tanah air kita bisa melakukannya dengan cara mengikuti upacara dengan hikmat dan bersyukur. Itu merupakan dari cinta tanah air. Itu adalah penerapan sila Pancasila, sila yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah gambar dari sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keempat. Apa saja pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sila keempat? Yang pertama adalah musyawarah. Musyawarah biasanya kita banyak temui di masyarakat. Biasanya masyarakat bermusyawarah agar dapat menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah tadi. Yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain. Kita harus menghargai pendapat orang lain, kita tidak boleh memotong pembicaraannya di tengah jalan, kita harus mendengarkan pembicaraan tersebut sampai selesai. Itu menggambarkan sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keempat. Nah, seperti ini gambarnya, sila yang keempat, untuk mencerminkannya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah gambar dari sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keempat. Apa saja pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sila keempat? Yang pertama adalah musyawarah. Musyawarah biasanya kita banyak temui di masyarakat. Biasanya masyarakat bermusyawarah agar dapat menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah tadi. Yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain. Kita harus menghargai pendapat orang lain, kita tidak boleh memotong pembicaraannya di tengah jalan, kita harus mendengarkan pembicaraan tersebut sampai selesai. Itu menggambarkan sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keempat. Nah, seperti ini gambarnya, sila yang keempat, untuk mencerminkannya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah gambar yang mencerminkan sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila yang kelima dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja dalam kehidupan sehari-harinya? Yang pertama adalah membantu orang tua. Yang kedua, suka menabung. Yang ketiga, memuji orang lain. Nah, kita membantu orang tua saat di rumah mencuci piring, terus menyapu, terus mencuci baju, membersihkan tempat tidur, itu termasuk dari sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila yang kelima dalam kehidupan sehari-hari. Itu pun sudah mencerminkan kalian semua. Terus untuk yang suka menabung, kita menabung, menyisihkan uang saku untuk ditabung. Terus yang ketiga, memuji orang lain. Kita memuji orang lain itu termasuk dalam pengamalan Pancasila sila yang kelima dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, begitu. Sudah dijelaskan tadi ya, sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 juga. Nah, Ibu punya gambar banyak. Nanti kalian maju salah satu, ambil gambar tersebut, lalu ditempelkan di buku dan diberi keterangan ya, yang semisal kayak gini contohnya. Nah, ini adalah sikap sila yang keberapa ya? Menolong teman. Menolong teman itu adalah sikap sila yang kedua. Nah, bunyi sikap sila yang kedua bagaimana ya? Bunyi sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah bunyi dari sila yang kedua, yaitu penerapannya adalah menolong teman. Jadi kita tulis nanti di buku tulis, begitu ya. Masih ada yang bingung nggak tugasnya tadi? Nah, kalau masih ada yang bingung, Ibu jelaskan lagi ya. Kalian kan maju satu-satu mengambil gambarnya, lalu ditempelkan di buku tulis. Nah, kalian menempelkan, terus di dalam buku tulis itu terdapat catatan hanya sikap yang sesuai itu, sikap yang sila keberapa, terus bunyinya bagaimana, cuman itu saja. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah sikap sila dalam penerapan
kehidupan sehari-hari, sikap sila yang kedua. Nah, apa bunyinya sila yang kedua? Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Cuman begitu saja. Jadi, kita hanya menuliskan ini masuk dalam kehidupan sehari-hari dalam sila keberapa ya? Terus bunyinya sila yang ini itu apa aja? Begitu. Hanya begitu saja ya. Seperti ini ya contohnya. Tugasnya sudah selesai semua ya. Nah, begini. Sudah paham semuanya? Berarti semuanya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita mereview sedikit. Kita tadi belajar tentang apa? Yang pertama ada apa? Simbol-simbol Pancasila. Simbol-simbol Pancasila tadi ada berapa? Ada, benar, ada 5. Yang pertama adalah apa? Bintang. Yang kedua adalah rantai. Yang ketiga pohon beringin. Yang keempat kepala banteng. Dan yang kelima adalah padi dan kapas. Nah, apa saja tadi dalam penerapan kehidupan sehari-harinya? Ada menolong ibu, terus ada bekerja bermusyawarah, terus ada menolong orang, ada yang menjenguknya, begitu ya. Nah, itu adalah pelajaran hari ini. Sekian dari Ibu Putri. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai bertemu di lain hari. See you. Terima kasih.